membawa hatiku. Hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembah, agungkan namamu. Haleluya, haleluya, terpujilah Rajaku. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku, Tuhan. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya Kau, sungguh nyatanya Kau bagiku. Ku curahkan segala isi hatiku untukmu. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berdiri bersama, kita siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari yang indah ini. Kita akan awali dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat,
Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami ada di tempat ini, bukan di tempat lain. Karena kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dan saat ini kami ingin Tuhan memuji, menyembah Tuhan secara pribadi, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kau yang menyucikan, melayakkan kami untuk kami boleh masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankanku berjalan bersama di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersama-Mu. Bapakku rindu selalu, Bapakku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersama di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersama-Mu sampai menutup mata.
impianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidupi hadirat. Sampai menutup mata, sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadiratmu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidupi hadiratmu. Bapa, ku rindu selalu di hadiratmu, di hadiratmu. Amin. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadiratmu. Perkenankan ku berjalan bersama di hadiratmu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersamamu. Haleluya. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadiratmu.
sampai nanti di surga. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat. selamanya, selamanya ku hidup di hadirat. selamanya, Selamanya ku hidup di hadirat. haleluya. Sembah Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Maya dasi karala maya dasi. Tinggikan, kami agungkan Engkau, Elohim Yahweh. Inarala maya. Mari setiap pribadi dari hati yang tulus dan mengasihi Tuhan, kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau, Allah kami yang hidup, Elohim Yahweh. Namaya dasi karamoya dasi, kiraramoya dasi karamoya dasi.
Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama sampai menutup mata. Sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadirat. Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Selamanya, selamanya, oh, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Benar Tuhan, kerinduan kami hanyalah hidup dalam hadirat-Mu. Haleluya. Doaku di hadapan-Mu, menjadi anak kesukaan-Mu, Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, memerbak harum kesukaan-Mu, Bapa. Haleluya. Kerinduan di hadapan-Mu, menjadi anak kesukaan-Mu, Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaan-Mu, dari tempat tinggi, dari tempat tinggi Kau dapat
dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan. Dari tempat tinggi, haleluya, dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu. Dengan lebih sungguh kita mau katakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan di hadapan menjadi anak kesukaan-Mu Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaan Bapa. Dari tempat tinggi, dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan. Dari tempat tinggi, haleluya, dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, dari tempat tinggi, semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan. Lukisan indah, lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan. Lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terus dalam hadirat Tuhan dan secara pribadi
Dengan Tuhan kita mau beracara, saudara, secara pribadi masing-masing. Jangan lihat kiri dan kanan, saudara. Biar firman Tuhan itu masuk kepada kita setiap pribadi. Masing-masing Tuhan punya rencana masing-masing. Firman Tuhannya bisa sama, tetapi maknanya bisa berbeda dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat ini, bawa aku datang menyembah, angkat puja hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Haleluya. Selalu ada Dia, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bawa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu, selalu
Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mohon ampun kalau selama ini kami tidak menghargai hadirat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di rumah, di kantor, di sekolah. Tapi saat ini kami ingin menghargai hadirat-Mu. Kami rindu selalu berada dalam hadirat Tuhan, dimanapun kami berada. Haleluya. Di tempat persembunyian hidupku. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Dengan kesungguhan hati katakan kepada Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu agar nyata Engkau hadir di sini, bawa kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan di hadapan Hamba-Mu selamanya. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan, keharuman nama-Mu agar nyata Engkau hadir di sini, angkat kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus,
hadapan Katamu Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari dengan kata-kata kita sendiri nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami sujud sama orang. Mungkin saudara tidak bisa berkata-kata yang kedengaran, nggak apa-apa. Dalam hatimu nyatakan penyembahanmu kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku tidak layak, aku baru saja berdosa tadi malam Tuhan. Tapi Tuhan tidak peduli hal itu. Saat ini urusan pribadi saudara, urusan pribadi saya, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Karena Elohim Yahweh hadir di tempat ini. Haleluya. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami baru Tuhan. Saat ini kami ingin bertemu dengan Engkau lebih lagi. Haleluya. Engkau yang kudus dan mulia Tuhan. Pemilik hidup kami, alasan kami hidup hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Namanya dasi karya romoya karya ya ramaya dasi. Kami datang Tuhan, bawa keharuman Nama, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tatamu selamanya. Sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tatamu selamanya. Hati kami sujud dan menyembah Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Haleluya. Terima kasih Elohim Yahweh.
Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, di dalam Tuhan itu harus mengikuti kehendak Tuhan, kan gitu ya saudara. Tapi saya pribadi sering merasa kita sering bikin aturan sendiri gitu ya kan. Buat kita secara pribadi. Yang kadang-kadang tidak konfirmasi dulu dengan Tuhan. Kenapa? Saya sadari bahwa karena dari kecil kita dilatih demikian. Saya lahir Kristen. Saya ikut sekolah minggu. GPIB namanya. Di Jakarta. Kemudian setelah saya bertobat, sebelum saya bertobat, karena saking nakalnya dikirim ke Jawa Tengah yang terpencil gitu. Di sana saya dilayani oleh pendeta GBI, Gereja Betel Indonesia. Karena saya bisa main gitar, disuruh main gitar, kisahnya gitu ya. Kemudian saya bergabung, singkatnya. Di situ saya bertobat SMA kelas 2. Ya. Dibaptis air, baptis Roh Kudus, saya melewati semua yang GBI dalam tanda kutip syaratkan untuk seseorang mau jadi pelayan Tuhan gitu kan, harus baptis air, baptis Roh Kudus, baptis api, itu kan diajarin semua dulu. Kemudian saya masuk sekolah Alkitab Seminari Betel, punya GBI juga. Di mana pada saat itu gembala senior kita Pak Eras sebagai kepala asramanya, tapi saya nggak tinggal di asrama karena saya memang orang Jakarta. Satu hal yang menjadi perbedaan itu adalah tata cara ibadah. Waktu saya di GPIB, kemudian masuk GBI. Apanya yang berbeda? Liturginya, tata caranya. Waktu saya GBI dengan sangat bangga saya bisa bilang waktu itu ya. Karena masih darah muda gitu ya. Apa itu gereja lama gitu ya kan? Ibadahnya dicatat, ya betul saudara. Betul kan? Jemaat bangkit berdiri, itu kan ada catatannya sudah. Ada liturginya istilahnya. Kita dong GBI. Ya kan, dalam tanda kutip gereja bebas Indonesia. Kita boleh tepuk tangan, nggak ada kertas catatan ibadah. Kita boleh jingkrak. Saya bahkan mengalami Azusa Street yang gelimpangan tuh saudara, saya ngalamin yang ketawa terbahak-bahak itu ya, waktu saya kuliah sambil pelayanan tuh saya ngalamin semua itu saudara. Yang sampai nari-nari ya, dari ujung sana ujung sini nari terus muter-muter. Ya, Suset Heting. Kemudian Richard Bongke, semua saya alami. Benehin datang di Kemayoran, saya datang, saudara. Yang dari jauh orang pada katanya itu nggak pakai liturgi, tapi setelah saya di GBI itu nggak lama, saudara. Mungkin sekitar 20 tahun lebih gitu ya, di GBI itu. Selama puluhan tahun itu melayani, saya akhirnya merasa dalam hati, ini saya pribadi ya, saya sharing nggak apa-apa kan saudara ya. Ternyata sama aja. Yang namanya liturgi dalam gereja, waktu saya katanya gereja karismatik, ya kan? Katanya nih kan, katanya. Tapi setelah kita ikuti berminggu-minggu, betul gak? Ya sama aja ternyata. Kalau mau dibandingkan dengan gereja yang lama, sama aja. Sama aja. Saudara pergilah ke gereja yang namanya karismatik. Mungkin pertama saudara, gereja ini beda dari gereja lain karena mungkin lagu pertamanya lagu cepat, orang jingkrak-jingkrak misalnya. Atau mungkin tata acara ibadahnya beda nih dengan yang lain. Tapi perhatikan, minggu depan ya gitu lagi. Minggu depan ya gitu lagi sama. Minggu depannya ya sama juga. Kalaupun ada ibadah khusus mungkin ya, kalau lagi Natal, Paskah ya kan, beda. Tapi pada intinya setiap minggu ya sama, terjebak juga di dalam liturgi tata cara. Jadi jangan bilang. Jadi saya menyesal waktu awal-awal masuk sekolah kitab ya, saya dalam tanda kutip sedikit meremehkan gereja saya yang lama. Ternyata sama aja.
Mau gereja karismatik, mau gereja injili, mau gereja zaman dulu, bahkan mau gereja Katolik sekalipun yang lebih apa istilahnya, lebih ketat lagi peraturan ibadahnya, ya kan? Pakaian pelayan Tuhan mana bisa kayak gini, saudara? Jadi pastor Katolik bisa nggak kayak gini? Pelayanan di mimbar langsung dipecat saat itu juga, saudara. Ya. Tapi saya tidak lagi meremehkan mereka. Justru saya salut bisa mempertahankan, walaupun namanya ya kita jadi berikan stigma negatif, tradisi namanya. Tapi jangan sombong karismatik. Anda juga masuk ternyata dalam tradisi tersebut. Dan kita bersyukur di GSKI ini. Tadi Awan bilang katanya, saya juga nggak tahu, di Jakarta juga sama kayak gini, Sunday worship service. Penyembahan 80%. Bukan kita meniru, enggak, tapi sebelum Sunday worship service itu diadakan di Jakarta, saya sudah konsep ini dengan teman-teman. Jadi bukan ngikut-ngikut, tapi memang ini kerinduan kami. Kerinduan saya pribadi. Selama ini saya bertahun-tahun, puluhan tahun merasa kadang-kadang saya sendiri kan nggak selalu berdiri di mimbar. Kadang saya datang, duduk, saya merasakan gitu. Kok ibadah gini-gini aja, katanya karismatik gitu ya kan? Katanya karismatik. Apa gitu yang kurang gitu. Sederhana aja, yang kurang ya Tuhan gitu kan. Yang kurang ya Tuhan. Makanya waktu kemarin latihan saya bilang dengan pemain musik, hari ini saya bilang minggu ini tidak ada interlude tuh yang gitu-gitu loh, yang aneh-aneh gitu loh. Tidak ada intro saya bilang, tidak ada outro. Tidak ada saya bilang. Open chord tuh maksudnya ya satu kunci aja gitu ya kan. Open chord kita masuk, saya bilang sama singer, saya masuk, semua masuk, nggak ada song leader duluan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kenapa? Karena justru gerejalah yang membuat tembok pemisah antara pelayan Tuhan dengan jemaat. Padahal waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di dalam bait suci atau di dalam gereja, itu tabir terbelah. Lah gereja dijahit lagi. Ngerti nggak saudara? Saya agak kurang berani ngomong, nanti dari dulu saya pernah tulis makalah tentang itu. Kok ada sih pembedaan antara pelayan Tuhan di mimbar dengan jemaat yang duduk di bawah? Kok ada pembedaan? Apakah di mata Tuhan iya? Saya bikin makalahnya disertai dengan ayat-ayat dan tafsirannya, pakai 10 buku. Saya simpulkan di situ bahwa di hadapan Tuhan mana ada? Tidak ada perbedaan antara saya yang khotbah dengan saudara yang duduk nih, ada nggak perbedaan dalam ibadah ini di hadapan Tuhan? Nilainya nggak ada, saudara, nggak ada perbedaannya. Apakah kalau saya berdiri sini berarti saya lebih kudus? Ya harusnya katanya gitu kan. Tapi kenyataannya tidak ada. Bisa jadi saudara lebih kudus dari saya. Karena yang tahu siapa? Yang tahu cuman Tuhan. Maka didasari dengan pemahaman seperti itu, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya mantapkan hati sebelum SPS ada di Jakarta loh, ya kan? Bahwa ibadah yang benar harusnya kita sama-sama jemaat, sama-sama melayani Tuhan. Bukan saya melayani saudara, walaupun saya yang khotbah, walaupun pemain musik. Pemain musik ini bukan melayani jemaat, amin? Bukan. Gembala kita, Ibu Esther, bukan melayani jemaat sesungguhnya. Tapi kita semua ini satu kesatuan. Melayani siapa? Melayani Elohim Yahweh. Jangan saudara pikir kalau saudara nyanyi itu buat supaya yang di atas lihat saya bisa nyanyi. Bukan. Saudara nyanyi untuk Tuhan, bukan untuk kami di sini. Dan untuk yang berdiri di sini yang banyak tadi itu ya, kalian nyanyi bukan untuk jemaat. Bukan, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah itu yang kurang. Dan kalau Tuhan sudah bekerja liturgi itu udah gak masalah. Tadi itu gak konsep, saya gak ada konsep sama sekali. Pokoknya mau masuk ke ref kah? Mau keyboard aja kah? Atau mau sama-sama drumnya kah? Terserah aja saya bilang. Dari latihan saya udah bilang gitu. Karena kita ini bukan melayani manusia. Dan mohon maaf saya harus katakan gereja sudah terjebak, bukan di sini untungnya puji Tuhan ya kan. Ada gitu ya.
Yang sudah terjebak dalam hal melayani manusia. Saya bukti hidupnya, saudara. Saya pernah diundang pelayanan, tapi di Jakarta bukan di sini ya. Di gereja itu, untuk menjadi singer, ada tinggi badan yang harus dicapai. Luar biasa nggak, saudara? Rambut harus panjang, tinggi badan harus sekian. Saya nggak mau lagi pelayanan di situ minggu depan ya, saudara. Loh, jelas dong motivasinya apa? Mereka bikin peraturan seperti itu. Katanya dalam tanda kutip supaya enak Pak dilihat. Loh, berarti mereka melakukan ibadah untuk menyenangkan mata jemaat. Ini kenyataan gereja modern zaman sekarang. Kenyataan. Gereja lain mungkin tidak menetapkan peraturan itu. Tapi secara tidak langsung pasti kayak gitu juga. Kalau yang dilihatnya tinggi, rambut panjang, wah ini walaupun suaranya nggak bisa, jadikan singer. Kalau saya kan sudah berapa kali saya umumkan di sini, betul nggak? Siapapun. Bahkan tambi-tambi saya bilang, kalau mau jadi singer, maju ke sini jadi singer. Saudara saksinya kan, saya berapa kali ngomong gitu kan? Maju ke sini jadi singer, kita melayani bersama-sama. Karena yang kita layani bukan manusia, amin. Kita layani Tuhan dalam gereja ini. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk memenuhi KTP saudara yang jadi Kristen. Gak enak mah. Gak pernah gereja, aku orang Kristen. Mohon maaf, saya juga kadang-kadang gak ke gereja. Betul gak saudara? Saudara kadang-kadang lihat saya gak ada di sini. Saya di luar kota, saudara, ya kan? Kita datang ini bukan untuk karena saya Kristen saya datang. Kalau saya nggak datang nanti saya dibesuk, nggak enak gitu. Bukan. Saudara datang ke sini karena mau ketemu Tuhan, udah itu aja harusnya. Gereja ini adalah tempat kita untuk dalam tanda kutip lebih mudah ketemu Tuhan. Karena orang tahu pasti dalam gereja ada Tuhan. Karena mungkin saudara di rumah nggak bisa doa. Amin. Karena mungkin Tuhan tahu saudara di rumah nggak bisa nyanyi. Di dalam sini kesempatan untuk bertemu Tuhan, untuk nyanyi, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam sini kesempatan. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang pelayanan ini ya, harus menghargai setiap orang yang datang ini. Makanya saya pernah bilang dengan imam-imam pemusik memuji ini, minimalkan kesalahan. Kenapa? Supaya jemaat nyaman memuji Tuhan. Kita hargai yang datang. Bisa memuji Tuhan dengan baik. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara kalau sudah duduk di sini nyanyi, jangan pedulikan kiri kanan depan belakang. Itu Tuhan sudah ada di depan saudara. Saudara nyanyi buat dia, bukan buat saya, bukan buat Ibu Esther, bukan buat yang lain. Hanya untuk ini kesempatan pada waktu saudara datang ke gereja. Mungkin selama ini motivasi kita salah, gak apa-apa. Belum terlambat untuk merubahnya, amin. Belum terlambat. Bagi saudara yang sudah rohani, puji Tuhan, saudara bisa mengangkat atmosfer di sini, nyanyi yang keras, gitu kan? Memuji, seperti saudara mungkin sudah biasa lakukan di rumah. Puji Tuhan, saudara. Itu bisa menarik loh, menarik sekeliling saudara untuk mendatangkan hari Tuhan. Lebih lagi menyembah, puji Tuhan. Itulah gunanya ibadah, amin, saudara. Saling melayani satu dengan yang lainnya demi membuat ibadah ini seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kalau dari segi teknologi, dari segi fasilitas kita sudah kalah jauh. It's okay saudara. Dengan gereja terbesar di Palangka ini misalnya. Yang pakai LED-nya harganya hampir 1 M saudara, ya kan. Yang layar di depan dulu. Tuhan, mungkin 1 M itu harganya. Itu dijual aja udah bisa untuk renovasi gereja ini luar biasa, tapi kita nggak perlu itu. Walaupun kalau ada kita terima, amin kan saudara, ya kan? Dari segi banyak hal kita kalah, nggak apa-apa. Sepanjang itu tidak mempengaruhi hadirat Tuhan.
It's okay. Kita nggak peduli, saudara. Kita nggak peduli kalau cuman layar, ini besar loh ya, gini. Puji Tuhan. Banyak gereja lain yang masih pakai OHP. Tahu OHP nggak, saudara? Yang pakai slide-slide tuh, ya, yang hurufnya bisa kadang-kadang hilang tuh ya Pak ya. Kalau sudah bertahun-tahun dipakai tuh mulai hilang-hilang tuh hurufnya. Harus ditulis lagi pakai spidol ya. Saya ngalamin zaman itu, saudara. Dan itu masih ada gereja di Palangkaraya yang pakai itu. Kita bersyukur. Walaupun kita ada beberapa hal yang kita kalah dari gereja lain, tapi gereja tempat ini sudah nyaman menurut saya. Sangat nyaman. Apalagi kalau motivasi saudara datang mau ketemu Tuhan. Pasti akan sangat nyaman berada di tempat ini. Pasti, saudara. Jadi sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Saya sudah siapkan banyak ayat dan banyak harusnya tapi saya pikir-pikir tadi ya. Ya udah ini aja yang kita sharingkan. Amin, saudara. Ya, semoga ini bisa membangkitkan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita nggak perlu mikir yang lain dulu, saudara. Kalau setiap pribadi datang ke tempat ini, duduk, berdiri, menyembah Tuhan. Saya nggak bisa terbayang. Walaupun saya nggak datang, saya nonton ibadah kemarin, Pak, luar biasa. Ya, perkataan-perkataan hambanya itu iman yang akan tergenapi di gereja ini. Tapi harus dimulai dengan kita semua, bukan cuma pelayan Tuhannya dalam tanda kutip. Saya paling susah disuruh jadi pejabat, saudara. Kalau bukan Pak Eras yang dulu nyuruh saya jadi PDM, itu saya nggak mau, saudara. Benar. Karena saya berpegang pada prinsip, tidak ada perbedaan harusnya antara orang yang di mimbar dengan saudara. Kalau titel itu membuat saya jauh dari saudara, mending nggak usah. Ya kan, saudara? Karena di hadapan Tuhan kita sama. Tapi ya kita harus taat peraturan yang namanya gereja juga organisasi, is okay, saudara. Tapi pada hakikatnya, pada intinya kita harus sama-sama, amin. Kita main futsal sama-sama, betul kan? Saya main bola sama anak-anak ini. Saya main bola, kaki saya ditendang, it's okay. Saya tendang balik kakinya, gitu. Saya tidak pernah merasa saya lebih suci atau harus ada jarak di antara saya dengan anak-anak ini atau dengan yang lain. Saya sadar sangat sulit untuk merubah mental karena jemaat, saya bilang tadi kan, dari kecil sudah dikondisikan bahwa kenapa gereja-gereja zaman dulu mimbarnya tinggi-tinggi, saudara. Saudara, di gereja saya yang dulu, walaupun saya lihat di sini sama juga ya, yang aliran Injili ya. Gereja saya namanya GPIB Maranatha. Itu di Bintaro. Ini ya, di sini kan jemaatnya. Nah tuh di bawah salib tuh. Ya itu di situ posisi khotbahnya. Ini serius, saudara. Gereja saya dulu di Bintaro kayak gitu. Nah, di situ tuh pengkhotbahnya berdiri, jemaatnya di sini. Benar. Jadi pengkhotbahnya tuh kalau mau naik mimbar harus naik tangga ke sana, terus ke sana gitu ya, tangganya bentuk L. Wow, gitu ya kan. Jauh banget gitu ya kan. Saya belum pernah naik ke atas dan gak berani dulu ya kan, tapi saya bisa bayangkan seseorang yang berada di atas untuk berkhotbah itu, wow, lihat jemaat kayak semut. Memang gerejanya gede banget sih, saudara ya. Gereja yang ciptakan tembok. Loh, gak kelihatan temboknya, benar gak? Temboknya gak kelihatan, tapi secara roh itu ada. Secara mental itu ada. Tapi kita di sini sama-sama. Di sini nggak ada tembok. Amin, saudara. Saudara mau melayani, ayo silakan. Mau ditambah 4 lagi singer, it's okay, nggak masalah. Mau semua jadi singer, memang harusnya demikian. Amin, saudara. Memang harusnya demikian. Saudara, ini semua, saya juga singer. Cuman kan harus ada yang ngatur, mau ke bait atau mau ke ref gitu kan ya. Sama aja. Jangan saudara merasa saudara duduk di situ, kemudian ada yang berdiri di depan, terus sudah saudara merasa, saya ini bukan apa-apa. Itu salah. Salah banget. Suara saudara di situ sangat berarti bagi Tuhan. Sama nilainya dengan yang berdiri di depan sini. Sama nilainya dengan yang main musik, dengan yang multimedia, dengan kamera, soundman. Nilainya sama di hadapan Tuhan, saudara.
Perumpamaan Tuhan Yesus berkata, semua yang bekerja itu ya, upahnya sama berapa? 1 dinar. Jangan mengeluh dan kecewa. Ada yang ngeluh saudara, ditegur Tuhan, jangan. Semua sama. Semua sama. Itu yang menjadi firman Tuhan bagi kita saat ini. Mari bangkitkan roh kita. Gereja ini butuh saudara, ya kan? Tuhan butuh saudara. Mari nyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Dengan cara saudara yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan pikir yang lain. Saudara datang sini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Baru nanti akan ada next step-nya. Pelan-pelan saudara, ya kan? Kalau setiap kita sudah ketemu dengan Tuhan masing-masing, wow, saya nggak terpikir apa yang akan terjadi gitu dalam hidup saudara, dalam gereja ini. Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kembali kita akan memuji Tuhan sebelum kita berdoa. Haleluya. Singer akan menyanyikan pujian ini, Aku untuk kemuliaan-Mu. Saudara, masing-masing kita secara pribadi kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin lebih lagi bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Masuk rencana-Mu, Hanya Tuhan yang kami perlu. serahkan sisa waktu. Tuhan yang menciptakan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau selama ini kami hidup menurut kemauan kami sendiri, kami mohon ampun Tuhan. Karena ku tahu Saat ini kami menyerahkan hidup kami. Kau di sampingku Kami menyerahkan hidup kami sampai untuk Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Haleluya. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktu dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini hatiku, ini bejana-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu. Pakailah sesuai kehendak-Mu. Ini hati
ini bejanamu. Aku untuk lebih sungguh katakan bagiku, hidupku untuk kesenanganmu, bentukku sesuai kehendakmu. Ini hatiku, ini bejanamu. aku untuk Kemuliaan, katakan bersama, bagiku hidupku untuk kesenanganmu, bentukku sesuai kehendakmu. Ini hatiku, ini bejanamu. Aku untuk kemuliaan. Lebih lagi katakan bagiku, hidupku untuk kesenanganmu, bentukku sesuai kehendakmu. ini hatiku, ini bejanamu. Aku untuk Kemuliaan-Mu ya Tuhan, bagiku hidupku untuk kesenanganmu, bentukku sesuai kehendakmu. haleluya. Ini hatiku, ini bejanamu. Aku untuk kemuliaan. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku, ini bejanamu. Aku untuk kemuliaan. Dengan kesungguhan hati katakan, ini hatiku, ini bejanamu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil, Bapa. Engkau Maha Besar. Jadi alat kemuliaan-Mu.
moya rasikana. Kiara la moya rasikana moya rasikana yara la moya. Yara la moya kasana moya la moya rasikana. Haleluya, haleluya. Mari terus beracara dengan kami Tuhan saat ini. Mari setiap pribadi menyembah Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan pedulikan sekelilingmu. Hanya engkau pribadi yang berurusan dengan Tuhan saat ini. Satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Haleluya. Kita lama ya nasik, lama ya lama ya nasik, lama ya nasik. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang dengan hormat Bapak Immanuel untuk berdoa syafaat bagi kita. Haleluya. Sudah waktunya, sudah saatnya. Semua yang bersifat agamawi itu diruntuhkan dalam hidup kami. Sudah waktu, sudah saatnya. Umat-Mu dengan bebas datang menyembah Engkau. Sudah waktu, sudah saatnya. Suara kebenaran itu meruntuhkan benteng-benteng, tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Sudah waktunya, sudah saatnya. Roh Allah yang kudus menguasai setiap pribadi kami. Kami mengalir bersama-sama dengan Engkau dalam aliran kuat kuasa Roh-Mu. Biar kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan Tuhan meteraikan semua di lubuk hati kami. Meteraikan Tuhan, khusus hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ia dan keluarganya, pekerjaan dan pelayanannya disertai oleh Tuhan. Dilindungi oleh Engkau dalam proteksi Tuhan. Engkau membuat beda keluarga ini dengan keluarga yang lain. Terang kemuliaan Tuhan bersinar dalam keluarga ini. Lewat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dimanapun Ia diutus, dimanapun Ia bekerja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima semuanya Tuhan. Baik kebenaran firman dengan pengurapan yang keluar dari hidupnya. Itu merestorasi hidup kami. Merestorasi pikiran kami. Merestorasi hati kami. Ya, kami menjadi bejana-bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat perkataan, lewat pikiran kami, lewat tindak tanduk kami. Kami membawa Ibu Gembala dalam tangan Engkau Tuhan dan keluarganya. Dengan tugas yang Roh Kudus berikan dalam hidupnya. Sertai, lindungi, berkati perjalanannya. Engkau membuat perjalanannya berhasil
dalam segala hal yang dikerjakan. Karena Engkau sendiri yang bekerja melewati hidupnya. Ia menjadi berkat. Ia menjadi saluran kemuliaan hadirat Tuhan. Ia menjadi saluran suara profetik Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapan itu terus mengalir. Mengalir dengan tiada hentinya. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di mana Ia diutus. Kami berdoa buat kesehatannya. Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan memproteksi tubuhnya dari setiap serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Perlindungan Tuhan nyata. Engkau sembunyikan dia di tempat persembunyian-Mu yang aman. Dan pakai bejana ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dari tempat ini, kami jemaat GSKI Bukit Raya. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa buat hambanya Pak Eras. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Jika Engkau berkenan, jamah dan sembuhkan hamba-Mu ini. Engkau memberikan kesempatan lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam masa-masa rest ini Tuhan, istirahat dia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan banyak berbicara. Tuhan banyak mengunjungi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan dan memberkati tubuhnya, memberkati jiwanya, memberkati rohnya dalam nama Tuhan Yesus. Semua penanganan medis di dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya. Hingga jika Tuhan berkenan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan terjadi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ia disembuhkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bangkitkan iman dari semua gereja-gereja yang ada. Kami bersatu iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa hamba-Mu ini di hadapan Engkau Tuhan. Biar jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami meminta demi nama Tuhan Yesus. Jika Engkau berkenan, tidak ada yang mustahil. Terjadi mujizat, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Pada hari ini, kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Memberi kekuatan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Memberi semangat, memberi blessing kepada setiap pribadi mereka. Untuk mereka tetap berdiri kokoh, memandang kemuliaan Tuhan. Bahwa bagi Elohim Yahweh tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kami berdoa melepaskan kuasa Tuhan ke tempat di mana ia dirawat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja pusat GSKI yang ada di Jakarta. Ini milik-Mu. Ini bukan milik seseorang atau milik organisasi. Pada dasarnya Engkau yang membangun semua ini. Oleh sebab itu, kami minta perlindungan Tuhan. Kami minta naungan Tuhan. Kami meminta intervensi langsung Tuhan turun di GSKI Pusat. Buat semua hamba-hamba Tuhan, petinggi-petinggi yang ada di sana. Buat semua pemimpin-pemimpin yang ada kesatuan hati terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap pribadi. Kami mengikat semua kepentingan manusiawi. Kami mengikat semua kepentingan pribadi. Kami mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kepentingan pribadi ini. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kegelapan dalam jenis apapun. Kami berdoa mematahkan semua rancangan-rancangannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bergerak. Kuasa Tuhan kami lepaskan dari tempat ini. Ada proteksi Tuhan.
Proteksi semua jemaat, semua kebijakan, semua keputusan-keputusan. Biar semua jadi dari persekutuan, dari keintiman mereka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua jemaat yang hadir pada hari ini. Dengan segala kebutuhan-kebutuhan jemaat. Kami berdoa memberkati dalam nama Yesus. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus menjamah jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap pribadi. Jamah setiap hati. Jamah setiap pikiran. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang spesial di hadapan Engkau Tuhan. Orang-orang yang berjumpa muka dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih. Taruh tangan di perutmu. Taruh tangan di perutmu. Taruh tangan di perutmu. Hamba-Mu berdoa. Tidak ada kemandulan dalam hidup kami. Tidak ada lagi kemandulan dalam hidup kami. Kami mengusir semua kemandulan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati kandungan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kandungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap kandungan kami. Kandungan rohani kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dari kandungan ini kami akan mengandung jiwa-jiwa. Kami akan mengandung banyak orang-orang yang ada di Kalimantan ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan menaruh semua jiwa-jiwa di kandungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akan melahirkan jiwa-jiwa yang baru bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua kemandulan itu. Kutuk-kutuk kemandulan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan tanganmu ke depan. Arahkan tanganmu ke depan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Tangan-tangan ini akan menjadi tangan-tangan yang memberkati Kalimantan Tengah ini. Tangan-tangan yang memberkati kemanapun Tuhan mengutus mereka. Tangan-tangan yang memberkati. Kami melepaskan pengurapan itu di tangan mereka. Ayah hamba-Mu berdoa. Mereka terima. Mereka terima dalam nama Yesus. Tangan ini ketika diulurkan, tempat mereka ada diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan memegang tangan orang-orang di sekitar mereka. Mereka akan membawa kepada Tuhan. Mereka akan bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tangan di dadamu. Hamba-Mu berdoa setiap tangan-tangannya yang ditaruh di dada mereka Tuhan. Mereka menjadi bejana penyembahan Tuhan. Jadi bejana penyembahan Tuhan. Tubuh mereka ini adalah bait penyembahan Tuhan. Dari tubuh ini ada penyembahan akan keluar. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Mesbah-mesbah doa yang sudah runtuh. Mesbah-mesbah doa pribadi yang sudah runtuh. Dibangun kembali. Dibangun kembali. Mesbah doa pribadi yang runtuh dengan Tuhan. Mesbah-mesbah itu akan dibangun kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Kami melepaskan pengurapan-Mu dari tempat ini. Menyembuhkan. Memulihkan. Tidak ada penyakit yang berdiam dalam tubuh kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami disembuhkan. Kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan. Kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima ini. Bapa terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami memiliki jubah kerendahan hati. Kami mengenakan jubah kerendahan hati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengenakannya. Kami tahu semua karena anugerah-Mu.
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kami. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Kami hanya hamba-Mu yang mengerjakan bagian yang harus kami kerjakan. Memberkati, melindungi, menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Hadirat kemuliaan turun atas kami. Mengalir atas kami. Air hidup Tuhan itu mengalir atas kami. Kami terima itu. Kami terima itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami dibuat beda dari yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Dan kita semua katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.